Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Cyber Law. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia inovasi teknologi, yaitu hak paten. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas hak cipta, maka sekarang kita masuk ke ranah yang lebih strategis, yaitu perlindungan terhadap inovasi teknologi. Kali ini kita akan membahas hak paten dari perspektif yang lebih mendalam. Tidak hanya memahami definisinya, tapi juga melihat bagaimana paten digunakan dalam industri teknologi, termasuk konflik dan tantangan yang muncul di era digital saat ini. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, konsep hak paten dalam perspektif hukum. Kedua, syarat dan karakteristik paten teknologi. Tiga, paten dalam industri teknologi digital. Keempat, studi kasus paten di dunia teknologi. Dan yang terakhir, tentang tantangan paten di era software dan AI. Kita langsung ke poin pertama, yaitu konsep hak paten dalam perspektif hukum. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas suatu inovasi teknologi. Dalam perspektif cyber law, paten bukan hanya soal pelindungan hukum, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi. Mengapa demikian? Karena paten memberikan hak monopoli terbatas kepada pemiliknya untuk memanfaatkan inovasi tersebut. Artinya, orang lain tidak dapat menggunakan teknologi tersebut tanpa izin. Lanjut, poin kedua, syarat dan karakteristik paten teknologi. Tidak semua inovasi bisa dipatenkan. Dalam hukum paten ada 3 syarat utama. Yang pertama, syaratnya adalah kebaruan atau novelty. Artinya, inovasi tersebut belum pernah ada sebelumnya. Syarat kedua yaitu langkah inventif atau inventive step, yaitu inovasi tersebut tidak bersifat biasa atau mudah ditebak oleh ahli di bidang tersebut. Syarat ketiga dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicability. Artinya, inovasi tersebut memiliki manfaat nyata. Di sini banyak kita yang sering salah paham. Misalnya, algoritma atau rumus matematika secara umum itu tidak bisa dipatenkan karena dianggap sebagai ide yang abstrak. Poin ketiga, paten dalam industri teknologi digital. Dalam industri teknologi modern, paten menjadi aset yang sangat berharga. Perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft punya ribuan paten yang melindungi teknologi mereka. Paten digunakan untuk melindungi inovasi seperti misalnya sistem operasi, keamanan data, sampai dengan teknologi AI. Dalam konteks ini, paten tidak hanya melindungi teknologi, tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan posisi dalam persaingan bisnis. Poin 4, studi kasus paten di dunia teknologi. Salah satu contoh kasus terkenal adalah sengketa antara Apple dan Samsung yang berkaitan dengan penggunaan teknologi touchscreen atau layar sentuh dan desain smartphone. Mungkin teman-teman lupa atau belum tahu sama sekali, jadi ini pernah terjadi ya, sengketa paten antara perusahaan Apple dengan Samsung. Jadi kedua perusahaan ini saling klaim kepemilikan inovasi tersebut. Dari kasus ini
menunjukkan bahwa paten dapat menjadi alat hukum yang sangat kuat, bahkan digunakan dalam konflik bisnis global. Poin 4, tantangan paten di era software dan AI. Di era digital saat ini, muncul berbagai tantangan baru dalam hukum paten. Misalnya, apakah software bisa dipatenkan? Kemudian, bagaimana dengan algoritma kecerdasan buatan? Selain itu, ada juga fenomena yang disebut patent troll, yaitu pihak yang mendaftarkan paten bukan untuk inovasi, tapi untuk menggugat pihak lain. Ini menjadi isu yang serius dalam dunia teknologi. Untuk aktivitas pada pertemuan ini, silakan teman-teman masuk ke forum diskusi pada Google Classroom. Menurut kalian, apakah algoritma atau teknologi AI layak dipatenkan? Coba analisis dari dua sisi, yaitu dari sisi teknologi dan dari sisi hukum. Sebagai penutup, hak paten merupakan bagian penting dalam cyber law yang berkaitan langsung dengan inovasi teknologi. Namun, semakin berkembangnya teknologi digital, semakin kompleks pula tantangan hukum yang dihadapi. Sebagai mahasiswa, penting bagi kalian untuk tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dilindungi secara hukum. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.